Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Yogi Prasetyo dengan NIM akhiran 2281 dan teman saya Febrian Abimanyu yang dengan NIM akhiran 2282. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya dengan soal 1 sampai 4. Di sini ada contoh matriks yang sudah saya karangkan. Dan langsung saja ke Google Colab-nya. Di awal-awal kita bikin modul numpainya dulu. Dan di sini ada fungsi dari echelon baris reduksinya itu sendiri ya teman-teman. Di sini A dalam kurung siku I slash sama dengan AII itu untuk membuat elemen diagonal menjadi satu. Dan for J in range I plus 1, M itu untuk mengurangkan baris I dari J dengan faktor yang sesuai. Dan fungsi pengulangan for I in range M-1, 0-1 itu untuk mengurangkan baris I dari J dengan faktor yang sesuai untuk membuat elemen di atas diagonal menjadi 0. Dan di sini kembali ke A ini matriks yang sudah saya inputkan seperti ini. Ini matriks berorde 4x5 sesuai yang ada di soal 4x5. Dan print A ini perintah untuk mencetak matriks yang sudah diinputkan ini ya teman-teman. Dan B itu untuk echelon baris reduksinya agar bisa mencetak yang sudah diinputkan di sini. Kita langsung saja run. Dan untuk hasilnya berikut ya teman-teman. Untuk pembuktiannya kita menggunakan simbolab.com aljabar linear. Kita menggunakan Gauss-Jordan untuk eliminasi echelon baris reduksinya ini. Kita Gauss-Jordan dengan orde 4x5. Mana ya 4x5? 4x5. Nah, 4x5 kita tuliskan 2, 1, 0, min 1, 8, 954, 954, 3, 0, 7, 1, 8, 2, 6, 4, 9, 0, 5, 8. Nah, kita dapatkan hasil yang lama ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini dikarenakan saya tidak bisa mengoutputkan per peran, jadi saya outputkan koma saja. Min 65/21 ini sama dengan min 3,1 ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita disuruh untuk mendeterminankan orde-orde dari matriks tersebut ya teman-teman. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini jika matriks berorde 2x2-nya itu, jika matriks berorde 2x2, kita gunakan fungsi
ini, if M sama dengan 2 return A 0 kali A 11 min A 01. Ini itu rumus untuk matriks berorder 2 kali 2 ya teman-teman. Dan untuk matriks berorder 3 kali 3 seperti ini rumusnya. Dan untuk matriks yang berorder lebih besar dari 3 kali 3 gunakan fungsi LA det. Ini LA ini ya teman-teman, compiling arc. Nah, untuk mencetak kita gunakan A np array, masukkan input array-nya, input matriksnya 2 kali 2 ya terlebih dahulu, dan diulang saja untuk matriks 3 kali 3 dan matriks 5 kali 5. Kita run dan hasilnya begini. Untuk pembuktiannya kita gunakan determinan 2 kali 2 5 7 5 min 7 4 min 2. Dan untuk hasilnya Kogas Jordan. Bentar ya teman-teman. Simbol lab determinan. Saya juga bingung kenapa Kogas Jordan hasilnya. Nah, determinan 2 kali 2 5 min 7 4 min 2, dan hasilnya jebem lama bung. Nah, hasilnya 18 ya teman-teman, sama kayak yang ada di ini, sama ya teman-teman. Dan untuk matriks 3 kali 3 nya kita coba ya. Tujuh satu enam 4 3 9 8 5 1. Dan kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya min 250 ya teman-teman, sama kayak yang ada di codingan. Dan untuk 5 kali 5 nya kita coba 4 8 min 2 6 0 7 9 5 min 1 3 0 min 8 5 3 9 1 7 9 min 5 3 5 0 0 5 0 0 7 8. Dan hasilnya sama ya teman-teman.
100 1000 11.136. Nah, ini kan cuman lebih spesifik aja ya teman-teman, ada komanya gitu. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 3. Kita akan menghitung dari matriks inverse ya teman-teman, matriks inverse yang berorder 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Langsung saja kita ke codingannya. Untuk codingannya kita menggunakan fungsi def inverse a return la.inverse. LA ini kita kembali ke modul NumPy tadi ya, NumPy layout ini LA, dan np.set NumPy printoptions precision sama dengan 2, surprise sama dengan true. Ini untuk set jumlah digit desimal yang ditampilkan agar tidak terlalu banyak koma-komanya gitu teman-teman. Jadi kita masukkan saja untuk inputannya matriks 2 kali 2 ini berinput 5,-7 sama kayak sini ya, sama kayak tadi, cuman kita masukin ke inverse. Jadi di sini kita kembali ke sini ya teman-teman. Nah, inverse 2 kali 2. Nah, 5,-7 4,-2. Kita lihat hasilnya teman-teman. Dan ini kita coba run dulu ya. Dan hasilnya seperti ini. Min 1/9 ini sama dengan min 0,11 ya teman-teman. Nah, kalau mau pembuktiannya, min 1/9 jika didesimalkan berapa? Nah, min dari Brandly ya teman-teman, min 11,22, min 0,11 lah, sama ya teman-teman. Kita langsung ke 3 kali 3 untuk mempersingkat waktu. Lama ya teman-teman, maaf, malam ini 716 439 851. Maaf karena jam 2 pagi ini recordnya, jadi agak-agak ngantuk. Nah, untuk inverse seperti ini ya pasti tahulah alasannya. Nah, untuk matriks 5 kali 5 sama aja sih, kita coba ya teman-teman. Matriks 5 kali 5 48 min 2 60 795 ya 0 min 8 539 179 min 5
7. Ini berapa sih tadi? 8 pem. Ayo mempersingkat waktu. Dan hasilnya ya hasilnya beginilah. Untuk apa ya, seperti lebih ke spesifik aja ya teman-teman. Spesifik apa enggak aku nggak tahu, tapi kok agak lain, saya nggak paham, maaf kalau nggak paham ya teman-teman. Kita langsung ke soal selanjutnya. Ini nomor 4. Kita harus mencari tahu apakah apa ya. Nah, berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Apakah soal ini memiliki inverse? Ini ntar nomor biar si Adrian bingung aja. Nah, apakah matriks ini mempunyai inverse? Kita coba saja ya teman-teman. Loh. Nah, ini from tips tipe lambda type untuk menghitung lambdanya ya teman-teman. Nah, ini itu untuk fungsi untuk menghitung determinannya terlebih dahulu. Ya seperti yang nomor 2 tadi lah. Sama untuk menghitung determinannya terlebih dahulu, dan untuk berorder 2 menggunakan rumus ini, menggunakan fungsi ini, dan untuk yang berorder 3 kali 3 menggunakan fungsi ini, dan untuk yang 5 kali 5 atau lebih besar dari order 3 kali 3 menggunakan fungsi ini. Dan untuk menghitung inverse dari matriks yang sudah dihitung determinannya, jika determinannya sama dengan nah, untuk menghitung inverse-nya kita gunakan fungsi ini. Jika matriksnya berorder 2 kali 2, maka gunakan rumus ini ya teman-teman. Dan jika determinnya tidak sama dengan 0, maka matriks itu memiliki inverse. Dan jika matriksnya tersebut sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Dan untuk berorder 3 kali 3 sama sih sebenarnya. Cuman di sini ada lambda type ya untuk menghitung si lambdanya itu. Nah, langsung saja ini untuk mencetak determinan matriksnya terlebih dahulu. Apakah determinan matriksnya itu 0 atau enggak? Ini untuk mencetak determinannya. Dan untuk mencetak inverse-nya, kita akan menggunakan fungsi ini ya teman-teman. Kita langsung saja run. Dan determinan matriks A-nya sama dengan 0. Karena matriks determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Langsung saja kita buktikan inverse-nya. Determinannya terlebih dahulu. Determinan jadi nggak ya? Determinan
berapa ya? Astagfirullah. Oh iya, determinannya matriksnya tadi 48 min 5 min 10. Kita menggunakan orde 2 kali 2 ya teman-teman. 48 min 5 min 10. Dan determinannya sama dengan 0 ya teman-teman. Determinannya sama dengan 0. Dan kita coba cari untuk inverse-nya. Inverse 2 kali 2 juga ya tadi. 48 min 5 min 10. Nah, apakah ya matriks tersebut tidak memiliki inverse? Dan benar saja, matriks itu singular, artinya tidak memiliki inverse. Jadi sekian dulu dari saya, dan nomor 5 sampai nomor 8 akan dilanjutkan oleh Babang Manyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beben Abimanyu dengan NIM 282 dan ini teman saya Agam Yogi Prasetyo dengan NIM belakang 281. Di sini saya akan melanjutkan di sini untuk nomor 5 sampai dengan nomor 8. Di sini ada soal penjumlahannya, pengurangan, perkalian, dan transpos. Langsung saja kita ke Python. Di sini ada soal berikan contoh penghitungan operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan inverse matriks. Sini lanjut. Sini ada matriks 3 kali 3 untuk LMN. Sini ada fungsi untuk menghitung penjumlahan matriks. Terus sini ada print penjumlahan matriks untuk menghitung dari X ini. Terus ini hasilnya dari penjumlahan L tambah M tambah N sama dengan 16,225. Terus kita uji di same collab ya, hasilnya sama 16,225. Terus selanjutnya ada pengurangan. Sini ada matriks 33. Terus sini ada fungsi Y untuk pengurangan matriks. Terus print L kurang M kurang N sama dengan Y untuk menghitung fungsi dari Y ini. Terus outputnya ada L kurang M kurang N min 2 min 4 hasilnya min 2 min 4 min 1. Terus kita uji di sini. Saya sudah menguji ini, kita tinggal ganti dengan mengurang, kita enter. Ya, hasilnya sama di sini min 2 min 4 min 1. Selanjutnya ada perkalian. Sini langsung ke perkalian. Sini ada matriks 2 kali 3 untuk yang A, dan untuk yang B ada 3 kali 2. Sini np dot ini fungsi untuk melakukan perkalian matriks dari A dan B. Ada print C untuk menjalankan perintah ini. Terus hasilnya 108, 150, 30, 106. Terus saya sudah mencobanya tadi. Ya, hasilnya sama di sini. Ada 108, 150, 30, dan 106. Terus selanjutnya ada
transpose di sini ada untuk transpose ada matriks 3x3 untuk ini ada arraynya. Ini PTR transpose sama dengan P transpose untuk menghitung transpose matriks dari yang P sini. Sini print untuk menjalankan matriks P. Sini ada ini lagi untuk menjalankan matriks transpose PTR. Di sini outputnya hasil dari matriks P dan transpose dari PTR ini. Kita menguji coba di sampler. Sedikit error. Ya, di sini ada meeting transpose hasilnya sama. Ini ada 7, 10, 8, min 2, 5, 9, 1, 3, min 4. Untuk transpose dari PTR tinggal balik 7, min 2, 1, 10, 5, 3, 8, 9, min 4. Jadi benar. Selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix ini ada inverse matrix dari berorder 3x3. Di sini ada fungsi untuk menghitung inverse dari matrix G. Di sini ada print untuk fungsi gini. Terus hasilnya inverse G sebenarnya min 6, 3, 1, 3, min 1, min 1, min 1, 0, 1. Untuk menguji coba kita ke samplet. Ya, hasilnya sama di sini. Tadi saya coba ada min 3, 1, 3, min 1, min 1, min 1, 0, 1. Untuk selanjutnya nomor 6. Contoh, berikan contoh mendapatkan solusi SQL non homogen. Sini ada matriks berorder 2x2 untuk yang A, terus untuk yang B berorder 1x1. Kita coba menggunakan fungsi ini inf untuk menghitung matriks A. Terus ini fungsi x n inf b np dot itu untuk mengalihkan inverse matriks A ke B. Solusi SQL. Terus jika error matriks A tidak dapat menginvertkan, SQL tidak memiliki solusi unik. Di sini matriks A-nya tidak dapat diinformasikan. Coba tadi saya sudah coba di input juga. Samplet tadi saya sudah mencobanya. Dan di sini matriks is singular. Jadi matriks A-nya tidak dapat diinformasikan atau SQL tidak memiliki solusi unik. Terus untuk nomor 7, berikan contoh menghitung perkalian dot dari 2 vektor berorder 5x1. Di sini ada matriks vektor berorder 5x1, ada V1, V2-nya. Terus ini ada result dot flatten, V2 flatten. Itu untuk menghitung perkalian dot 5 vektor berturut-turut. Ini untuk print perkalian dot dari 2 berorder 5x1 sama dengan untuk menghitung result ini. Terus outputnya menghasilkan 83 perkalian dari 2 vektor berorder sama dengan 83. Jadi kita tadi saya sudah menguji coba di samplet. Ini hasilnya sama di sini. Jadi dari 2 vektor berorder 5x1 sama dengan 83. Terus untuk selanjutnya ada perkalian cross dari vektor berorder 3x1. Ini kayaknya salah. Sini ada matriks V1 V2-nya 3x1 berorder 3x1 ada 590, terus V2-nya 814. Ini sama kayak yang di sini. Ini untuk menghitung perkalian cross 3 vektor. Sini print untuk menghasilkan dari V1 kali V2.
Terus outputnya ada ini, perkalian cross dari 2 vektor berarti 3 kali 1 sama dengan 36 min 20 min 67. Saya sudah menguji coba lagi di sini, ini hasilnya sama. Terus selanjutnya ada menghitung nom vektor berada 4 kali 1. Sini ada matriks 6 4 berada 4 kali 1. Sini ada fungsinya, ada 10 6 0 8. Sini untuk fungsi untuk menghitung nom yang di M ini. Terus print untuk mencetak nom M ini. Terus print lagi MSET itu untuk menghitung ukuran matriks M. Jadi outputnya sama dengan M nom sama dengan 14.142 dan sebagainya. Terus untuk ukuran matriksnya M sama dengan 4,1. Oke, saya sudah menguji coba di simbol juga. Ini hasilnya 10 akar 2. Ini kita bulatkan, kita desimalkan, itu hasilnya jadi ini. Terus selanjutnya ada nomor 8, berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan faktor eigen yang baru bersesuaian dari suatu matriks pada 3x3 dan 5x3, 5x5. Terus di sini ada matriksnya 3x3. Terus ini eigenvalues dan eigenvektor, nilai eigen. Ini untuk menghitung nilai eigen dan faktor eigen di A ini. Terus ini untuk mencetak hasil nilai eigen dan faktor eigennya. Jadi outputnya ada di sini. Nilai eigen sama dengan 149. Faktor eigennya ada di sini. Saya sudah mencobanya juga di sini. Terus nilai eigennya sama yang sini, sama dengan outputnya 149. Sedangkan untuk faktor eigennya ini kita desimalkan menjadi seperti ini di output. Terus selanjutnya ada ini matriks B berada 5x5 sini. Terus ini sama kayak tadi untuk menghitung nilai eigen dan faktor eigen di fungsi A ini, fungsi B ini. Terus ini juga ada cetak hasil dari nilai eigen dan faktor eigen. Nilai eigennya outputnya segini. Terus tadi saya sudah mencoba cobanya di simbol, hasilnya kurang lebih sama 25 untuk ini sama. Untuk faktor eigennya ada ini sama juga kurang lebih. Terus selesai. Terima kasih, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dari saya atau dari Agam, mohon maaf lahir batin. Terima kasih.